Halo, Nggih, Pak Arif, ya, jelas, saya jelas. perkenalkan ini Bapak Ananta Diwibowo. Beliau eh, darah satu dulu di BEM, kemudian lanjut S2 di Universitas Negeri Surabaya, nggih, Pak, Nggih, dengan ya. jurusan pendidikan sejarah. Jadi, beliau juga memiliki pengalaman dengan temannya pernah meneliti di 30S ya, Pak, kalau nggak salah, Pak, di Jawa Tengah ya. Nah, nggih, Nanti teman saya ya itu nanti saya bisa memberikan sentilan sedikit tentang G30S sejarahnya itu seperti apa. Nanti terus kemudian mungkin dimaknai secara spiritual oleh Bapak Lukman. Nanti kita lebih asik dan seru lagi. Mungkin langsung saja kita berikan waktu untuk Pak Ananta gitu, Pak, ya. Ya, Ya, silakan. monggo Monggo Pak Pak Ananta. Ananta. Seperti apa sih jelas G30S ini kok trennya dengan singkat G30S ini enak ya didengar daripada harus panjang ke gerakan 30 September. PKI ada tambahan PKI lagi. Ini lebih seram sekali ya. Orang luar maksudnya. Oke, nggih, monggo Pak Nanta. Ya. nggih, selamat. Waktu dan layar saya berikan. Nggih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk apa namanya? Untuk materi tentang G30 SPKS sebenarnya materi itu bisa sedikit banyak bisa kita lihat film-film yang ini tidak, bahkan sampai malam ini masih ada pemutaran film itu di beberapa stasiun TV swasta di Indonesia, dan saya kira untuk kronologisnya seperti apa ya di film itu paling tidak bisa menggambarkan ya 80% 90% peristiwa seperti itu kurang lebih saja. Kalau kita tarik lagi ke belakang secara historis, ini sebenarnya kalau kita bicara PKI ya, PKI termasuk salah satu partai politik tertua di Indonesia sebenarnya. Jadi berdiri sekitar 1912 ini merupakan salah satu partai ya. Dulu namanya ISDV, kemudian sekarang PKI karena ISDV dianggap masih terlalu Belanda, kemudian berganti nama menjadi PKI, yang mana pada waktu itu membuat salah satu organisasi Islam kita yaitu Sarekat Islam terpecah menjadi dua. Ada SE Merah yang menjadi ISDV, yang menjadi embrio PKI, kemudian ada SE Putih yang kemudian yang masih murni masih murni Sarekat Islam. Nah, untuk diketahui sebenarnya kalau dari sejarah kita hanya tahu bahwa PKI memberontak dua kali ya, 1948 di Madiun dan 65. Tetapi sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya pada waktu kita di Belanda 1926 itu PKI sudah pernah melakukan pemberontakan sekali. Jadi PKI sebenarnya sudah kalau 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 kita lihat secara sudah 3 kali terlibat dalam sebuah usaha progresif merebut pemerintahan nih, 1926, 1948 dan 1965-nya. Yang saja di dua pemberontakan yang saya bilang pemberontakan tanda kutip ya, masih tanda kutip pemberontakan ya, karena jadi di 1926 masih dimaafkan, 1948 masih dimaafkan, tetapi yang 1965 ini benar-benar tidak termaafkan. Akhirnya terjadilah nanti peristiwa yang oleh oleh media barat bisa disebut sebagai genocide atau pemusnahan massal, pembantian massal oleh oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, terkait G30S, saya memang ketika saya kuliah di waktu itu masih kuliah sejarah UGM ini, beberapa dosen berpendapat bahwa sebenarnya peristiwa G30S ini adalah sejarah paling abu-abu dalam kronik sejarah Indonesia, karena di sini memang peristiwanya terjadi, tetapi man behind the scene-nya itu belum masih abu-abu, masih ragu-ragu apakah ini benar-benar murni gerakan dari PKI atau ada yang menunggangi. Ini masih belum bisa dibuktikan secara
belum bisa dibuktikan secara apa ya, secara historis. Hanya saja kemudian yang kita gunakan selama ini lebih condong bahwa gerakan ini ditunggangi oleh PKI, oleh Partai Komunis Indonesia, yang memang pada waktu itu kebetulan saya bisa bicara kebetulan bahwa PKI merupakan partai terbesar di Indonesia pada waktu itu. Bahkan seandainya nanti pada tahun 19 pemilu tahun 1960, saya agak lupa nanti, kemungkinan besar PKI kan menjadi partai terbesar. 1955 sudah memulai embrionya sudah mulai kelihatan, kemudian Soekarno mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup, itu kemudian belum ada pemilu lagi, kemudian akan diadakan pemilu. Sebenarnya pada waktu Soekarno naik mengumumkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, PKS merupakan salah satu partai terbesar ketiga bahkan. Yang pertama adalah PNI, kemudian dari NU yang mewakili ormas Islam, kemudian yang ketiga PKI. Tapi seiring berjalannya waktu 1965 ini ternyata simpatisan dan anggota PKI ini sangat besar sekali, bahkan melebihi jumlah pengikut secara politik dari NU maupun dari PNI sendiri. Nah, kemudian yang terjadi adalah G13 tadi itu. Bahkan tadi sempat saya baca di situs di Wikipedia, ternyata G30S ini menurut DNI yang pada waktu itu adalah ketua PKI adalah sebenarnya konflik internal antar angkatan darat, antara jenderal-jenderal angkatan darat, yang mana nanti kita kenal ada yang muncul istilah Dewan Jenderal yang digaungkan oleh PKI, yang termasuk juga nanti ada peran serta yang justru malah yang paling berperan di situ adalah Resimen Cakrabirawa yang sekarang mungkin kita kenal dengan nama Pas Pampres. Jadi memang istilahnya Cakrabirawa, tapi memang pada waktu itu disinyalir memang Cakrabirawa sudah disusupi oleh paham komunis. Jadi memang kalau kita baca sejarah memang agak apa ya, saya membaca beberapa literasi juga, masing-masing literatur itu juga bermacam-macam sekali sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya pro kiri ya, memang buku-buku itu memang membela PKI, tapi yang buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang pro kanan juga mereka menyalahkan PKI yang menyebabkan pemberontakan. Jadi memang kita mau melihat sesuatu secara objektif itu susah, karena ada dua kubu yang saling melindungi, yang satu melindungi yang orang-orang berpikiran haluannya kiri, orang-orang misalnya melindungi PKI, sebenarnya di satu sisi orang-orang yang berhaluan ke kanan menyalahkan PKI atas peristiwa tersebut. Dan saya kira memang di Indonesia juga seperti itu lebih. Jadi orang itu berpendapat tergantung dari sudut mana dia berpihak. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya memang berusaha untuk berada di tengah-tengah dari sebuah peristiwa itu. Artinya memang sangat abu-abu sekali menurut saya peristiwa G13 PKI ini. Jadi memang tidak bisa kemudian berpikir membuat satu generalisasi bahwa ini PKI, ini karena PKI, ini karena ini kesalahan PKI itu, ini karena ada kudeta. Jadi memang agak susah. Tapi memang pada waktu setelah pemberontakan PKI G30S ini kemudian ditumpas, kemudian terjadi orang-orang simpatisan PKI ada yang dieksekusi, ada yang dibuang ke Pulau Buru ini. Kemudian pemerintah Orde Baru melakukan indoktrinasi massal kepada masyarakat Indonesia bahwa PKI yang berada di balik itu semua, dan di samping melakukan pembunuhan terhadap 7 jenderal yang menjadi pahlawan revolusi sekarang, itu juga PKI memang ada disinyalir akan melakukan kudeta. Jadi mungkin kalau kita bisa membaca, mungkin salah satu langkah awal kudeta yang membunuh 7 jenderal tadi itu, tetapi kita juga tidak tahu karena itu politik sekali menurut saya. Itu kalau yang bisa saya lihat dari segi historis. Oke, Pak Ananta, mungkin bisa ditahan dulu ya kalimat-kalimat pamungkasnya, nanti bisa dilanjut lagi. Mungkin saya mau bertanya
dan pertanyaan dan jawaban singkat Pak. Kalau misalkan gerakan G30 SPKI ini memang bisa menjadi sebuah sejarah, apakah pemikirannya sampai sekarang ada kira-kira Pak? Gimana Pak Arif? Kalau misalkan gerakan G30 SPKI memang bisa menjadi sejarah atau tertera di buku-buku sejarah ya di sekolahan gitu, apakah sampai sekarang pemikirannya masih ada Pak? Pemikiran tersebut di kampus, di siswa-siswa misalkan. Pemikiran paham komunis maksudnya? Pemikiran yang seperti gerakan seperti itu, gerakan 13 masih ada menurut jenengan Pak, pengamatan jenengan? Kalau selama saya masih menjadi mahasiswa memang ada beberapa teman-teman mahasiswa terutama di jurusan kami yang memang ya ini yang memang saya amati ketika saya masuk di sejarah. Kemudian ternyata ada beberapa teman yang memang mereka berhaluan kiri dan kanan juga ada di situ sebenarnya di sejarah itu. Oke, Ada yang berarti masih ada ya Pak. Oke, berpikir kiri, ada masih nanti kita akan lanjut lagi ngobrol. Mungkin masih kita ada. biar lebih seru, kita ditemani Bapak Lukman juga. Kita langsung membahas mengenai makna pandemi nanti atau dikaitkan dengan spiritual Pak. Seperti apa ini? Mungkin kita akan poles-poles nanti bisa lebih seru lagi dengan Pak Ananta ini. Enggak Pak Lukman. Oke, kalau ada dua kubu yang saling berseberangan, sebetulnya kita analisisnya itu mencoba menarik dari kanan, dari kiri kita tarik ke tengah. Ya, bagaimanapun hasilnya kalau sama-sama kita meragukan yang kanan, meragukan yang kiri, kita buat aliran baru tengah. Kan begitu. Jadi kalau sepengetahuan saya beberapa saksi hidup, bahkan ya dari kalangan militer saya ada. Dan memang ucapannya saat ada orang menonton di TV G30 SPKI itu tidak seperti itu. Nah, tapi kan kalau saya ditanya dilacak ya orangnya sudah meninggal kok, saya jawab itu kan gitu. Nah, memang kayak kalau yang ada di TV yang sampai durasinya 3, berapa jam itu tidak seperti itu, dan itu militer khusus. Militer khusus yang sampai ke saya berita. Tidak seperti itu. Tapi saya juga sepakat dengan Pak Ananta Wibawa ini. Benar. Kalau menurut track recordnya PKI itu beberapa kali berontak. Dan kemungkinan tahun 65 itu atau dekat itu juga mau berontak, tapi ada yang memanfaatkannya. Kalau Presiden Soekarno menurut saya, karena seorang pemimpin itu sifatnya biasanya ingin menyatukan, ya jadinya nasakom itu. Apa nasakom itu? Nasionalis, komunis, agamis, atau istilahnya apa yang benar ya? Nasakom itu apa Pak Ananta? Nasionalisme agama komunis. Jadi nasionalisme itu untuk mewadai PNI, kemudian agama NU dan komunis ya PKI itu tadi. Berusaha disatukan dalam satu paham namanya nasakom tadi itu yang global. Seperti itu Pak. Oke. Jadi kalau analisis kan begini, seorang pemimpin akan selalu mencoba menyatukan, dan itu menurut saya ya seperti itu Pak Karno, ingin menyatukan anak-anak bangsa ini, yang nasionalis, yang komunis maupun yang agamis dalam satu wadah nasakom. Nah, kemudian PKI saya percaya kalau pada waktu itu mau kita kemungkinan ya, tapi ada yang memanfaatkannya sehingga kemudian itu terjadilah 30 September PKI itu terbukti dengan beberapa tulisan wartawan. Saya lupa ya siapa wartawan yang nulis buku terakhir ini tentang PKI itu kan ada gerakan-gerakan tentara yang tidak sewajarnya lah. Kalau itu hanya untuk peringatan atau apa, itu tidak sewajarnya. Seperti ada provokasi macamnya itu Pak. Ya mungkin karena sudah di setting. Benar. Adapun kalau pasca itu atau sebelum itu di masyarakat, memang saya juga mendengar dari yang melihat langsung. Kalau ingat Pak A.F. Junaidi, ya, itu kan dosen kami di Prodi Pendidikan Agama Islam, itu memang menceritakan betul betapa rumahnya yang agamis, ya, keluarga agamis gitu, itu disusupi oleh PKI yang sempat bikin huru hara itu di rumah itu, tapi akhirnya tidak. Nah, cerita tentang pembunuhan penyembelihan itu real ada.
Karena memang sifatnya pada waktu itu katanya, kalau kita nggak membunuh ya dibunuh. Ya seperti perang itu. Maka ya terjadilah seperti entah itu hasil provokasi dari, mohon maaf itu militer, atau provokasi dari CIA, atau yang manapun lah. Gitu. Harus juga ini saya dengar ini CIA. Apanya yang baru? Yang baru CIA ini. Oh, itu ada kok. Perannya kan begini. Kalau dari sisi konteks internasional itu kan jelas kan. Ada Cina, ada Rusia, ada Amerika, lalu kemudian Indonesia yang non-blok kan begitu. Ya non-blok ya ditarik-tarik lah. Ditarik ke sana kemari. Kalau paham komunis sekarang ini menurut saya ya sudah kalah paham kapitalis. Sudah kalah pahamnya. Tapi tampaknya masih banyak yang ingin mempertahankan. Blok itu masih ada ya Pak ya. Cuman bedanya sekarang proyeknya ke kapitalis mungkin seperti itu. Ya memang kalau komunis ya sulit berdiri. Tapi Pak Ananta yang menjelaskan nanti mengapa kok komunis itu sulit berdiri. Ya karena tentangan kapitalis itu menjadi karakter manusia kan menurut saya. Kapitalis itu ya seperti itu. Cuma saya ingin melanjut tentang bahkan ya pada waktu 65 di sekitaran Oktober September itu kalau tidak ada G13 PKI Malaysia sudah jadi bagian Indonesia. Nggak pernah dengar toh? Belum. Itu tentara-tentara tersembunyi Indonesia itu sudah di tempat-tempat vital Malaysia. Kok tidak ada G13 PKI itu jadi bagian Indonesia? Luar biasa itu. Mengapa kok gagal Inggris berkepentingan Malaysia tidak diserang kan gitu. Amerika ya temannya Inggris kan begitu, macam-macam lah. Enak kalau ngobrol gini kan gitu, tanpa data ya sama-sama tanpa data, tanpa meragukan gitu. Tapi saya bisa bilang bahwa yang bercerita ini adalah orang yang di Malaysia, tentara di Malaysia. Dan cerita ke saya langsung, tapi cerita ke orang yang saya sangat percaya kepada dia. Lalu sumber saya yang satu lagi adalah Pak. Itu real man. Kalau ininya di lapangan ya, pasca maupun sebelum 30 Septembernya itu ya memang buat itu. Dan apalagi itu juga terbukti berkali-kali Pak Karno ya ingin menyatukan lah, Bapak lah. Ya begitu. Mungkin saya menarik itu, komunis kok nggak bisa bertahan kuat secara ideologi, tapi bukan secara partai ya. Kalau partai kan hidup di Cina nih, tapi kalau ideologi kan enggak Pak Ananta. Iya, oke. Baik. Kenapa paham komunisme ini? Ya memang yang namanya isme itu ada zamannya sendiri. Kita tahu. Kalau kita track back lagi ya ke belakang dari munculnya munculnya komunisme itu kan sebenarnya kan nenek moyangnya kan sosialismenya Karl Marx, Das Kapitalnya itu. Jadi dari sanalah kemudian muncul paham komunisme dari kata komunal artinya kebersamaan ya. Jadi ada salah satu intinya adalah komunisme itu adalah sama rata sama rasa, dueku ya duekmu ya duekku ya duekmu. Nah, seperti itu orang Jawa seperti itu. Nah kemudian banyak yang menggunakan itu. Kalau orang Jawa itu duekku ya duekmu ya duekku kan seperti itu. Jadi itu kan utopis gitu kan. Itu kan komunisme utopis gitu. Jadi kenapa paham komunis kemudian tidak bisa berkembang adalah ternyata setelah mengikuti perkembangan zaman beberapa pendapat mengenai komunis atau sosialisme ternyata dianggap terlalu utopia, terlalu mengada-ada. Jadi tidak ada dalam komunisme kan tidak ada hak milik pribadi. Kalau nggak ada hak milik pribadi itu terus bagaimana? Apakah kemudian tidak ada sama rata sama rasa yang bagaimana dulu? Ini kan jadi pertanyaan besar kemudian. Ketika kemudian diadu dengan paham liberalisme yang mana ada pengakuan hak milik pribadi, kemudian bahwa semua hal itu tidak bisa dibuat sama, artinya kesuksesan atau kekayaan seseorang itu diusahakan dari usahanya dia sendiri, maka paham komunisme yang tadinya memang sangat
mungkin bagi rakyat kecil itu menarik sekali nih, bagi orang-orang yang tertindas, bagi rakyat kecil paham komunisme itu menarik sekali, tidak ada apa namanya, tidak ada gap, adanya kesetaraan, semua orang sama. Ini kan bagi orang-orang yang tertindas kan luar biasa sekali, bagi rakyat kecil kan menarik sekali seperti itu juga. Karena apa? Karena rakyat kecil juga melihat, wah ternyata kok ada orang yang sangat kaya sekali, ada ketimpangan, ada gap antara orang kaya dengan orang miskin sangat kelihatan sekali, sehingga paham komunisme kan banyak mendapatkan pengikut di kalangan bawah. Kalau di Indonesia mungkin golongan petani dan buruh lah. Tapi kemudian ketika diadu dengan paham liberalisme yang mengakui adanya kepemilikan pribadi, ini paham komunisme menjadi obsolete ya, menjadi ketinggalan zaman, jadi tidak berlaku lagi. Ini yang namanya sama rata ya utopia, nggak mungkin seperti itu. Makanya kita lihat negara komunis, negara yang benar-benar murni komunisnya Lenin ya, komunisnya Lenin kan hanya di dunia tinggal 2, hanya tinggal Kuba dan Korea Utara. Tetapi kalau pahamnya itu masih di beberapa negara seperti Eropa Timur, kemudian di negara Rusia, pecahan Rusia seperti Bielorusia, kemudian di Ukraina yang pro Rusia juga masih ada banyak paham komunis, di Cina juga masih menggunakan paham komunis. Tetapi kan kalau kita bandingkan antara komunisnya Cina dengan komunisnya Korea Utara kan berbeda sekali. Kalau komunisnya Korea Utara kan komunis yang masih Leninis, Stalinis, yang tadi itu yang saya jelaskan di depan sama rasa, sehingga kan kalau bapak ibu itu bapak saya di sini ya. Kalau teman-teman teman-teman lihat kan perkembangan negara-negara yang komunis tua ya, saya bilang komunis tua itu kan tidak ada yang maju. Korea Utara kita lihat seperti apa negaranya. Kemudian Kuba juga seperti bagaimana bisa kita lihat. Tetapi Rusia, Cina itu ya mereka memang negara komunis, pahamnya komunis, tetapi secara ekonomi mereka sudah mulai berbau liberal menurut saya, sudah ada kepemilikan pribadi, kita tahu banyak. Jadi kalau ya seperti ini, kalau kita menggunakan konsep sama rasa itu tidak ada yang namanya pengusaha. Karena semua orang akan sama, tidak ada hak milik pribadi, sehingga semuanya dianggap semua milik negara. Tetapi kan di Cina kan kita tahu banyak pengusaha dari pengusaha Cina ya, yang besar seperti Alibaba-nya Jack Ma atau siapa, ada banyak pengusaha. Dan saya kira dengan konsep seperti itu, Cina sudah bukan lagi merupakan sebuah negara. Mungkin ideologi politiknya komunis, tapi ekonominya sudah bukan lagi komunis, tapi sudah mulai berbau liberal. Rusia juga seperti itu. Bahkan Rusia sudah mulai agak berubah haluan politik, bahkan politiknya berubah ketika 1989, ketika jatuhnya komunis di Rusia. Mikhail Gorbachev melakukan glasnost dan perestroika, itu kan kemudian Uni Soviet kemudian menjadi Rusia, itu kan sudah ada perubahan politik yang sangat masif di Rusia menurut saya, karena paham politik komunis yang dibawa oleh Stalin, Lenin pada waktu itu kan benar-benar berubah total. Hanya kita tinggal kalau ingin melihat sebuah negara yang murni komunis Leninis ya bisa dilihat Korea Utara sekarang lah, keadaan rakyatnya bagaimana, negaranya bagaimana. Oleh karena itu maka kemudian paham politik komunisme ini lama kelamaan dianggap sudah usang menurut saya, sudah ketinggalan zaman dengan keglamoran yang ditawarkan oleh liberalisme. Kita tahu negara-negara yang mengalami liberalisme bagaimana perekonomiannya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, negara-negara Eropa Barat, kemudian Australia kan berkembang dengan cukup pesat sekali secara ekonomi. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Mengapa kok paham komunis kok menjadi paham yang sudah tentu berkembang, memang karena ya seperti itu. Kalau menurut saya sudah kelihatan usang gitu, sudah termakan zaman paham seperti itu. Itu berarti sama persis dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Gus Dur. Ingat saya ya, Gus Dur pernah mengatakan bahwa mengapa takut dengan PKI. PKI itu kan seperti mayat hidup saja, hanya menakuti saja. Ya rasa takut itu masih ada, gitu, tapi ya mayat hidup. Artinya
peringatan-peringatan G30 SPKI itu adalah ya kita ambil sebagai satu iktibar pelajaran ke depan itu kita lebih baik lagi gitu. Bagaimana agar tidak terjadi yang paling penting bunuh-bunuhan antara sesama anak bangsa. Yang paling harus dicegah. Kalau perbedaan pemikiran mau isme apapun itu ya silahkan gitu. Yang penting jangan sampai bunuh-bunuhan, jangan sampai saling menghina yang itu ujungnya akan di penjara juga kan kalau menghina. Nah itu sama pengambilan pelajaran atau iktibar dari peristiwa G30 SPKI dengan segala macam perbedaannya itu adalah mengambil pelajaran. Itu sama sebetulnya. Mengapa kok kita membuat judul dari pertemuan ini adalah menggali lagi spiritualitas di era new normal atau di akhir pandemi. Saya mengamati sekilas banyak orang yang mungkin kurang bisa mengambil pelajaran secara kuat dari terjadinya pandemi ini. Terlepas dari itu adalah sebuah itu adalah bikinan, konspirasi. Tapi kita itu ke depan ini loh yang penting. Pelajaran apa yang bisa diambil terkait pandemi atau corona di bidang spiritualitas. Jadi saya beberapa kali bertemu dan berbincang ngobrol dengan mantan positif COVID. Nah, beberapa kali dan 2 orang diantaranya itu yang hampir mati. Hampir mati. Bahkan dia merasa sudah mati. Nanti saya ceritakan. Yang satu lagi, ya betapa tersiksanya dia itu positif COVID walaupun tidak sampai mati. Dia pas isoman itu bawaannya semprotan ke kamar mandi apa-apa disemproti. Sangat khawatir keluarganya, anak istrinya tertular. Apa-apa disemprot. Susah tau kayak gitu. Ya susah. Lalu saya bertemu dengan seorang yang dia bercerita, ingat saya gini, jam 12 itu saya belum dapat jam 11 belum dapat tempat. Masih di luaran tempat parkir gitu kan. Yang masa Delta itu kan luar biasa. Nah, jam 12 saya tempat tapi nggak ada yang menemani kan. Maka nggak boleh ada yang menemani. Nah, saat itulah nggak ada yang bisa nolong. Kecuali Allah akhirnya. La ilaha illallah. Saya tawakal kepadamu ya Allah. Itu bangun-bangun sudah jam 3. Seakan-akan di situ terlihat dia itu mengatakan saya jam 12 sampai jam 3 itu nggak tahu apa. Dan setelah bangun itu rasa syukurnya tinggi saudara. Ini adalah pelajaran yang sangat kuat menurut saya yang perlu diambil pelajaran. Artinya hidup mati itu kan di tangan Tuhan. Ya. Itu sangat terasa saat kita terdesak pada waktu kena COVID-nya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah kalau tidak pas ada COVID yang ganas seperti itu, hidup mati kita tidak di tangan Tuhan, di tangan Allah? Jawabannya pasti di tangan. Tapi mengapa kok pas COVID itu yang sangat terdesak itu ingat Tuhan, bergantung pada Tuhan, pokoknya ya Allah hanya Engkau kan begitu. Padahal tidak di pas COVID saja, ya apa-apa juga miliknya. Pelajarannya adalah bagaimana pemahaman kita yang sama antara pas COVID dan tidak, bahwa kita itu milik Allah, semua itu ditolong oleh Allah. Suasana di pas terdesak itu dibawa masa sekarang. Dibuat masa sekarang ini kita terdesak terus. Karena apa? Kita keluar rumah juga nggak tahu apa-apa. Tidak harus ada COVID. Kena tetanus ya, itu menurut saya pelajaran yang perlu sangat digali, disosialisasikan, dikampanyekan. Tapi saya yakin tidak akan berhasil secara besar-besaran. Mengapa? Ya orang berkualitas itu kan piramida. Ya kan? Ini kita tidak bisa jauh dari sebuah peristiwa yang datang pada kita, tidak lain untuk kita terlalu mengingat Allah ya. Dan peristiwa ada dulu, kemudian sampai sekarang ada juga peristiwa
pandemi seperti ini sama-sama saja peristiwa yang itu tetap rencana dari yang di atas untuk kita mungkin untuk mengingat kembali dan mengikuti kembali hal-hal yang kita lupakan untuk selalu mengingat kembali. Mungkin lalu kan selain itu apalagi Pak kira-kira Pak, apa makna yang lebih mengenai untuk ya, jadi di era new normal kita bisa menerapkan itu tadi, kita bawa ke sini suasananya agar kita itu selalu bergantung pada Allah, butuh pertolongan Allah dan yang lain-lain. Dan yang penting terkait PKI itu kalau menurut saya kita harus cermat melihat ideologi atau isme ataupun gerakan-gerakan itu selalu dikonfirmasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa komunisme ismenya itu tidak berkembang berlawanan dengan Al-Quran? Mengapa gitu? Orang zakat itu milik siapa yang dizakati? Ya milik sendiri orang yang berzakat toh. Nah, kalau tadi itu milikmu, milikku, terus zakat apa jalan? Ya kan? Nggak jalan, itu bertentangan. Lalu ayat alhaakumut takatsur. Alhaakumut bermegah-megahan telah melupakan kalian. Kalau semua satu sama rasa, nggak ada yang dibangga-banggakan kepada orang lain, ayat itu nggak berlaku. Iya kan? Iya, makanya nggak bisa jalan. Ya begitulah. Maka kita harus cermat mengkonfirmasikan segala sesuatu apa yang ada ini, termasuk pikiran kita, kilasan-kilasan di hati, jiwa kita, di otak kita. Itu konfirmasilah ke Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya paham Al-Quran. Oke pemirsa semuanya, ini adalah malam yang spesial ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut sesi tanya jawab yang lebih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Jabati Ngopi Ngepoket Ngaji. Nah, mungkin pemirsa yang di sini atau nanti yang di YouTube ya terus ingin tanya seperti seru bulan malam hari ini, langsung kita buka sesi pertanyaannya bisa melalui chat room ataupun melalui langsung titipkan mikrofon juga boleh. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan ini ada iklan dulu ya. Iklan sebetulnya bukan iklan tapi rekan pendukung. Nah, pendukung kerja kita itu ada 6 mitra. Nah ini silakan bagi teman-teman sekalian yang sudah gabung di Zoom bisa menanyakan, sampaikan unek-unek mengenai nggak sepakat juga boleh kok ya. Iya, tentu kita akan menerima ketidaksepakatan itu sebagai bentuk kan ada blok kanan dan kiri. Maka kita di sini bisa mungkin beri blok penengah. Karena tidak hanya di dalam sejarah itu blok kanan kiri. Sekarang pun kita dalam segi organisasi masyarakat pun ada blok kanan dan kiri, ada paham Islam kanan dan kiri, dan kanan kiri juga ada. Jadi tergantung endingnya NU daerah mana ini. Iya, NU Jawa Timur dengan berbeda dengan NU yang di Jawa Tengah. Itu bentuk organisasi masyarakat juga seperti itu. Jadi memang kita itu tidak bisa ya patokan satu pada satu aja. Memang kita juga ya bagi kita untuk Syafi'i kita harus memang teman dengan Hambali atau yang lainnya. Kalau kita ada itu mungkin di Mekah itu kita bisa megang tangan istri kita kalau berputar mengelilingi Ka'bah ya. Jadi kita harus melihat pegangan yang lain.
berebut dari Ka'bah itu agar hilangkan istri kita dipegang itu susah kita. Istri kita udah punya istri, Po. Bayangan saya itu insya Allah nanti seperti itu, Pak. Oke, Pak Ananta, kalau informasi tentang bangkitnya komunisme di masa-masa sekarang, betul mau bangkit atau hanya ada yang mau membangkitkan hanya untuk menakut-nakuti atau mengambil keuntungan politik dan yang lain, Pak Ananta? Nah, ini pandemi malah bisa ya jadikan momentum juga bagi mereka mungkin saja. Oke, Pak Ananta, monggo Pak. Ya, oke. Jadi emang sering kali kita muncul di TV atau di koran, kita melihat ada yang berusaha membangkitkan kembali komunis, bukan PKI ya, membangkitkan kembali paham komunis. Sebenarnya kalau membangkitkan paham komunis itu mungkin ada beberapa dari kita melihat bahwa ternyata komunis juga ada bagusnya, sehingga ya ada beberapa nilai-nilai komunisme yang nilai-nilai dari ajaran komunis yang bagus, tapi yang jelek pun juga ada. Mungkin yang mungkin orang yang memang memang melihat bahwa komunis itu ada baiknya juga kok, ternyata yuk kita angkat lagi lah Pak, kita angkat lagi lah Pak, coba kita lakukan. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi ya, kalau sama seperti yang disampaikan tadi, memang paham komunis memang seperti mayat hidup ya, menurut saya hanya bisa menakut-nakuti saja. Karena kalau seandainya kita ke arah komunis kan hanya sebenarnya itu kan isme politik saja, pandangan politik, hanya bisa jadi secara politik. Tapi kan kalau secara ekonomi kita kembali lagi, kalau negara-negara komunisme total ya, komunisme total seperti Korea Utara atau Kuba itu, negara mereka itu berkembang sampai di mana sih? Tapi makanya kembali lagi, kalau yang sebenarnya ditakutkan dari komunisme itu apa? Toh juga seandainya mau dibangkitkan yang istilahnya simpatisannya itu juga sangat sedikit sekali. Bahkan kalau saya pribadi ditawari yo komunisme lah komunisme ini oposisi kan, komunisme itu bagusnya di mana, sisi positifnya apa kan? Kita mau mengikuti sesuatu kan dilihat dulu kita mau kalau dari basicnya seorang akademis kan, berarti kan kalau kita mau mengikuti sesuatu ini apa bagusnya di mana, sisi positifnya apa dulu, menarik enggak kira-kira kemasannya. Kalau kira-kira kemasannya enggak menarik, yo untuk apa orang itu mau ikut-ikutan ke arah komunisme aja. Terus kemudian ketika saya menggunakan ajaran masuk ke komunisme, itu apa yang saya dapatkan gitu loh. Karena kan kondisi manusia sekarang kan, orang-orang sekarang kan lebih pragmatis. Mereka kalau melakukan sesuatu ya apa untungku, apa untung buat saya. Nah, kalau ada beberapa orang yang mencoba membangkitkan kembali komunis, kan sekarang pertanyaannya saya balik lah, kalau aku di komunis, saya jadi orang komunis, untung saya apa? Kalau memang tidak menguntungkan ya sama seperti tadi disampaikan, seperti membangkitkan mayat hidup saja, hanya untuk menakut-nakuti saja, hanya membuat orang mengingat kembali peristiwa kelam di tahun 65 itu sebenarnya kalau saya. Jadi supaya orang kembali ingat lagi peristiwa 65. Kalau muncul isu-isu mau komunisme, supaya orang kembali ke kejadian kelam tahun 65. Lebih ya hanya seperti itu, hanya kalau saya lebih melihatnya ke menakut-nakuti. Tapi kalau kemudian ada orang yang menawarkan komunisme ke saya kira juga sudah komunis. Saya kalau dalam pendapat pribadi saya, komunisme sudah merupakan paham yang sudah ketinggalan zaman menurut saya. Sudah kalau buku itu harus ditutup, sudah tidak usah dibuka-buka lagi, karena sudah kalau istilah barang kedaluarsa menurut saya. Jadi memang dalam zaman memang ada fase-fasenya ya Pak, sebuah organisasi ada naik dan turunnya, ngikutin perkembangan dari sebuah generasi juga minatnya kemana. Jadi benar-benar kayak ini harus benar-benar berpikir lagi gimana dia membuat program mungkin ya, atau sebuah pemikiran yang
menarik minat orang-orang untuk kembali lagi melihatnya, membacanya. Pak Luman sendiri gimana Pak tanggapan dengan? Ya, betulnya kalau mau dihubung-hubungkan itu ada juga ketakutan di dalam diri saya karena Cina yang sampai sekarang masih PKC ya, Partai Komunis Cina apa Tiongkok? PKC apa PKT? Sementara Cina itu sekarang ini berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang banyak orang analis ekonom itu mengatakan ya sekarang itu memang eranya Cina, sudah Amerika sudah tambah habis gitu, uangnya habis buat perang sama Taliban. Itu kan kekhawatiran saya adalah ya itu, kalau apakah Cina itu mau mengambil uangnya saja atau memaksa kita untuk kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia gitu, walaupun dengan isme-isme yang sudah tergerogoti. Tapi saya itu agak percaya gitu dengan Gus Dur itu. Gus Dur ngomong gitu ya paling banget, tapi putih itu mayat itu aja. Cina itu harusnya seperti kata Pak Anantawi bahwa tadi, sekarang berpikirnya juga praktis. Apa untungnya gitu? Kalau malah menghidupkan harus mentransfer juga PK Partai Komunisnya kemana-mana, malah terjadi restansi atau penolakan malah nggak untung. Mungkin begitu menurut saya. Saya ingat benar itu yang dikatakan Gus Dur, memang tak bayangkan dengan suaranya sapu. Enak sekali suaranya dengan kemudian merendah ya, turun. Jadi memang itu sudah menjadi cara yang sekarang tidak bisa untuk dilanjutkan lagi, karena mungkin generasi sekarang ya lebih minat terhadap hal-hal yang apa sih untungnya bagi dia, pasti pentingnya bagi saya, dan pengaruh untuk saya itu melihat depannya diri saya tidak susah untuk kembali lagi melihat sejarah bangsa ini. Oke, Pak Ananta, ya, mau ada closing statement? Jadi kembali ke peristiwa awal kita pembahasan awal dengan mengenai G13, saya kira untuk kita sendiri tidak usah terlalu khawatir ya mengenai itu, karena ya seandainya bukan seandainya ya, kalau paham komunis saya kira sudah bisa lagi hidup di Indonesia ya, terkait karena apa? Karena ketika mau masuk Indonesia, orang tinggal lihat tahun 65 seperti apa, itu sudah selesai itu sebenarnya. Jadi tidak khawatir sebenarnya, intinya bahwa kita lebih baik kita memandang ke depan lah. Yang sudah selesai 65 peristiwa kelabu itu kita kubur, kita ambil pelajaran itu, kemudian kita gunakan sebagai pijakan untuk ke depan supaya lebih baik lagi. Jadi sudah jangan lagi ada pertumpahan darah antar anak bangsa hanya karena perbedaan isme tadi itu. Kita anggap sebagai luka masa lalu yang sudah harus kita tinggalkan. Kita lebih banyak belajar, kita lebih banyak untuk mengkaji hal-hal yang kira-kira itu akan membawa ke arah kemajuan. Itu yang lebih penting. Di samping juga jangan lupakan sisi spiritual, karena berkembang pesatnya atau sebuah peradaban itu tetap tidak akan lepas dari yang namanya sisi spiritual. Kita lihat kita bandingkan juga dengan negara Jepang yang negara yang sangat maju secara negara yang sangat maju secara ekonomi, tetapi tetap spiritual orang-orang Jepang itu sangat kental sekali. Jadi sekali kalau kita nggak maju, pola pikir berubah. Kita harus berpikir lebih ke depan, tetapi jangan lupakan sisi spiritual kita. Supaya terjadi keseimbangan ini, jangan menjadi orang yang pintar tapi tidak memiliki spiritual, karena nanti juga akan tersesat. Jadi saya mungkin seperti itu, Pak Arif dan Pak Lukman. Saya mungkin dari Pak Lukman, saya ingin disampaikan Pak. Sederhana, kalau
ingin terhindar dari partai komunis Cina, Indonesia, itu sederhana. Berpikir dengan pertanyaan mengapa. Jangan hanya apa atau apakah, tapi lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dengan mengapa. Syukur-syukur dibawa konfirmasi kepada Quran. Insya Allah terhindar dari komunisme dan kesia-siaan diri yang akan kita sesali, kesia-siaan diri hidup ini yang akan kita sesali di akhirat. Itu, terima kasih. Ya, sebenarnya sama saja. Tapi ya dari mulai S2 sampai sekarang pandemi dan istilah sudah berlalu itu ulama yang kita pelajari bersama bahwa Allah itu ada loh, dan kita juga di sini ya hidup ciptakan untuk kembali ke alam setelah dunia. Artinya ada yang harus kita bawa ini, tidak hanya memikirkan dunia saja, tapi amal kita bersyukur, ada cinta kita terhadap sesama, nikmat Allah berikan juga kepada kita, itu kan artinya kalau itu memberikan peringatan itu untuk kita mengingat kembali apa yang Allah berikan. Ini mungkin kata-kata dari Pak Ananta dan Pak Lukman yang saya jelas ya, bahwa makna dari pelajaran itu sebenarnya kanan kiri tak terlalu penting, yang penting kalau Allah cinta sudah selesai, kalau nggak cinta ya Allah itu tidak. Mungkin seperti itu kalau menurut saya Pak. Karena waktunya sudah menunjukkan 9.30, kita akhiri acara ini bersama-sama. Terima kasih pendukung dari acara Majlis Abadi pada malam hari ini dengan tema menggali kembali makna spiritual akhir pandemi di spesial 30 SPKI. Terima kasih kepada Pak Ananta Wibowo. Acara ini didukung oleh Pendidikan Agama Islam Indonesia, kemudian Majlis Abadi sebagai penyelenggaranya, dan tak lupa ada sponsor lain dari DMI Perda, Dewan Majlis Indonesia, kemudian Insek School, Universitas Yogyakarta, terus KP2 UDMI. Terima kasih kepada pendukung Majlis Abadi ya. Jangan lupa nanti setiap malam Jumat berikutnya kita akan mengadakan juga kajian rutin. Nanti acara ini akan kita di YouTube untuk penayangan juga bisa ditonton teman-teman yang lain ya. Oke, akhirnya saya sebagai moderator mohon maaf besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Abadi ngopi podcast ngaji. Oke, terima kasih Pak Ananta. Oke, terima kasih Pak Ananta Wibowo. Terima kasih. Saya